Kalau saya nggak bisa sih dibodohi begitu aja. Boleh saja kalian membohongi publik begitu aja. Segitu berbahayanya mengadakan sayembara untuk menangkap Widya. Karena Widya ini mengangkat hal-hal ini yang berkaitan dengan kasus Vina. Ya, dengan pejabat-pejabat, dengan kasus-kasus Vina ini. Melibatkan pejabat. Segitu bahayanya gitu loh seorang Widya. Bahaya banget kan buat mereka. Karena pasti ada sangkutannya mereka menutup yang namanya kasus ini, ya, berpengaruh. Itu celotehan anaknya sendiri menamu di tempat Uya Kuya yang seharusnya Uya Kuya jadi tamu mereka, ya. Ada tamu tak diundang datang ke rumah Uya Kuya minta dihipnotis, ya, menceritakan bahwa istri dari mantan bupati dan mantan wakil bupati itu akan maju lagi menjadi bupati. Coba tanyakan bupati mana lagi? Bupati Cirebon kah lagi? Ya kan? Apakah omongan Widya ini nggak berpengaruh? Pastilah. Ya makanya mereka mau tangkap Widya. Ya kan? Ada sayembara pun juga ada. Kemudian lihat aja. Terus ada lagi celotehannya yang kalian bilang, Widya akun saya hitam-hitam itu. Nah, terus katanya saya ingin bertemu Anda. Anda ingin menjebak saya. Saya tidak akan terperangkap dengan jebakan Batman kalian, ya. Saya orang pakai taktik sendiri dan kemudian Anda juga membuat konten di situ menyamakan saya sama Linda. Boleh wajah saya kalian edit sama. Gigi saya dan suara khas saya itu tidak bisa, dan darah saya tidak bisa disamakan dengan Linda. Ya guys, jadi itulah kekesalan dari Ibu Widya di mana anak wakil bupati saat dihipnotis oleh Uya Kuya namun membahas nama Ibu Widya. Dan juga Ibu Widya mengetahui tentang rencana dari wakil bupati Cirebon yang sebelumnya sudah menjadi wakil bupati namun saat ini mau mencalonkan diri lagi menjadi bupati guys. Kadang-kadang apakah itu bakal menjadi bupati Cirebon atau di mana? Kita tunggu saja informasi selanjutnya. Jadi ternyata selama ini apa yang disampaikan oleh Ibu Widya sangat berpengaruh sekali dengan mantan wakil bupati Cirebon tentang kasus Vina tersebut. Bang Hotman Paris dan Putri, ya, saya singgung kembali, maaf saya kritik kembali ya. Anda tersinggung dengan ulasan-ulasan netizen katanya Anda dapat sokokan petek. Tahu kan sokokan petek itu kan duit. Kalau untuk membuktikan, kita memang kalah. Sebab kita tidak tahu Anda disogok apa tidak. Itu kita memang kalah kalau dibuat persidangan. Kalau Anda menuntut kami salah. Memang kami tidak tahu fakta sebenarnya disogok apa tidak. Tapi pernyataan netizen yang kayak gitu, kenapa Anda tersinggung? Kalau Anda merasa tidak tersogok pedek, kenapa Anda tersinggung? Membuat klarifikasi. Nah, di sini saya tanya sama Bang Hotman sama Putri ya. Saya sebut nama. Fair-fairan saja. Kenapa di saat Bang Hotman pertama menyinggung soal mantan bupati Tajir pertama itu, setelah Bang Hotman ketemu dengan mantan bupati, kenapa kok diam sampai saat ini tidak pernah menyinggung mantan bupati? Ada apa itu? Ini yang membuat pertanyaan, ini yang membuat netizen curiga. Ya, Anda tidak berhak Anda tidak berhak mengintimidasi netizen. Sebab netizen ini bersuara dan Anda tidak berhak membungkam mulut netizen. Kalau soal sogok pedek itu, Anda merasa enggak? Kalau Anda enggak merasa, ya sudah, enggak perlu klarifikasi. Yang cuma saya maukan, kenapa di saat Anda bertemu Bang Hotman dengan mantan bupati dan si Putri bertemu dengan mantan bupati, seakan-akan kasus bupati itu kok didiamkan. Ini yang membuat pertanyaan bagi netizen, ada apa? Apa karena sogok pedek? Memang kalau saya disuruh saya membuktikan, saya kalah. Sebab kami tidak melihat nyata bukti sogok pedek itu, Bang Hotman. Nah, kalau Bang Hotman merasa tersinggung, ya jangan merasa tersinggung. Kalau tidak merasa, itu aja, clear kan? Tapi tolong dong diselidiki mantan bupati. Bisa enggak? Bukan hanya membela kasus Vina saja.
Iya guys, jadi ini tanggapan dari seorang warganet terhadap pengacara Hotman Paris dan juga Putri sebagai tim dari Hotman Paris, di mana Hotman Paris merasa tersinggung saat dituduh menerima sogokan dari mantan wakil bupati dan juga seakan-akan berpihak kepada mantan wakil bupati. Nah, netizen ini mengatakan kalau memang tidak merasa menerima suap, lebih baik diam saja dan tidak memberikan klarifikasi sana-sini seperti itu. Setelah Nyai Widya bongkar masalah kasus Vina itu berawal dari Ibtu Rudiana soal penangkapan yang namanya narkep satu kapal jenis bubuk pada tahun 2016. Banyak orang yang memanggil-manggil Rukiah, entah memanggil apa itu. Pokoknya pura-pura kesurupan. Bilang agar channelnya rame, bro. Pokoknya dia bilang dimulai dari Ibtu Rudiana menyembunyikan sesuatu. Baru terkuak gitu. Setelah cuap-cuap saya. Iya dah. Besok siapa lagi yang akan memanggil jin kori lah, yang ada kesurupan lah. Bilang kalau Ibtu Rudiana itu memang ada terlibat kasus masalah penangkapan awak kapal yang isi sibu-sibu pada 2016 lalu. Saya udah bilang, panggil tuh Kapolres pada tahun 2016 lalu. Panggil semua pejabat-pejabat, bupati, wali bupati, wakilnya, dan sebagainya pada tahun 2016 lalu. Emang mereka nggak terlibat di dalam penjualan tersebut? Disembunyikan kemana satu kapal itu? Makanya gok menyogok dari bandar itu ya kepada polisi-polisi itu, akhirnya anak jadi korban. Paham sampai di situ? Banyak orang yang make di kalangan polisi, oknum-oknum polisi itu banyak juga yang nggak jujur. Satu jenderal yang jujur pasti jadi musuh mereka. Paham di situ? Besok siapa lagi yang akan kesurupan? Pura-pura mediasi melalui ruh. Ya guys, jadi di sini kembali Ibu Widya menyuarakan tentang kasus Vina Cirebon, di mana dia mencurigai seorang polisi yaitu Ibtu Rudiana yang bahkan orang tua dari almarhum Eki guys. Ternyata di 2016 lalu juga terlibat masalah kasus narkoba. Saat ini pun dia juga belum bisa dihubungi dan tidak memberikan tanggapan apapun terhadap kasus Vina Cirebon yang sampai saat ini viral. Halo Ibu Widya kan lagi butuh konten ya Bu ya, ngebahas kakak ipar. Iya, ini bocil nantangin Ibu Widya ya, pengen ngerasain dibully. Cil, yang lu omongin itu bukan dibully ya, tapi Ibu Widya itu ngomong berdasarkan fakta, real, nyata, seperti itu ya. Siapa juga yang mau ngebully? Lu nggak bisa ngebedain ya omongan yang benar sama omongan yang bercanda seperti itu. Aduh. Mending belajarlah ya, cari ilmu biar cerdas, biar jadi orang yang pintar seperti itu ya. Nggak usah minta dibully ya, seperti itu. Dan jangan sok-sokan ngebela diri sendiri ya buat mencari kebenaran. Tapi semua itu nol besar ya di mata netizen, seperti itu. Mulai panik ini ya. Sosok Bu Widya itu males ngeladenin bocil kayak sampean, seperti itu. Percuma, buang-buang waktu, buang-buang tenaga ya. Kan yang dibicarakan sama Bu Widya itu ada benernya, fakta. Kalau dia nggak benar, kalau dia nggak fakta, nyata, ngapain juga ya diposting di media sosial. Pakai akal sehat bro, seperti itu. Nanti kalau sampean beneran dibully sama Ibu Widya,
Ntar nangis lagi, ujung-ujungnya ntar ngadu lagi sama keluarga, seperti itu. Salam akal sehat. Iya guys, jadi seorang warganet ini mengkritik dari anaknya mantan wakil bupati, di mana anak mantan wakil bupati tersebut meminta untuk dibully oleh Ibu Widya. Sedangkan netizen tersebut mengatakan Ibu Widya tidak membuli, namun dia menyuarakan kebenaran dan apa yang dia tahu seperti itu. Dan Ibu Widya baru-baru ini diserang oleh mantan wakil bupati, anaknya, dan juga pengacara dari Vina, itu Putri, yang sampai mengadakan sayembara untuk mencari alamat Ibu Widya tersebut. Dan juga kemarin terakhir postingan Ibu Widya itu sambil menangis. Apakah benar dia mendapatkan ancaman dan teror dari orang tidak bertanggung jawab? Guys, sebelum aku menutup video ini, bagaimana tanggapan kalian melihat kasus ini? Silahkan komentar di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.